Oke, kemarin kita udah jelasin tentang kejadian-kejadian horor yang ada di kampung lu. Iya, Yang cukup banyak tuh anjing. banyak. Ya sampai ada yang ngebunuh orang tuanya ya kan buat duit rokok doang. Terus ada yang jalan-jalan itu termasuk bikin jalan angker anjing. Iya, betul. Horor sih anjing jadinya kayak takutnya gue ngeri gentayangan doang sih sebenarnya. Itu wallahu alam ya. Begini kan kayak pala bunuh. Ini serem banget. Gue udah bayangin lagi babi. Iya kan. Anjing. Nah sekarang kita kedatangan, nggak kedatangan sih. Kita dikirim sama salah satu viewers kita cerita horor juga, bukan tapi hampir sama kayak kemarin tentang perjalanan juga. Lebih tepatnya kayak dia lagi pulang kantor dengan judul Lembur Terlalu Malam. Dan dia ceritanya lumayan serem juga sih anjir. Dan ini katanya dia masih di Jakarta, masih di ibu kota nih. Mendingan langsung diceritain aja kali ya, langsung sama Pandi tentang ceritanya. Lumayan horor sih. Oke. Ini gue bacain aja ya. Gue juga penasaran ini. Kita simak bareng-bareng aja ya. Judulnya Lembur Terlalu Malam. Nama pengirimnya di sini sih suruh manggil Ojak. Bang Ojak. Iya, kita panggil Bang Ojak ya. Ini Ojak. Bang Ojak datang. Gue pikir temen gue sih. Silent. Selamat malam sahabat ABK. Kali ini giliran gue mau ngirim cerita. Panggil aja gue Ojak. Oke Bang Ojak ya. Kerja gue seorang karyawan biasa yang ada di kantor. Tiap hari di depan komputer, kadang rapat sampai larut malam. Nah, malam itu gue kelar lembur jam 1:30 pagi. Kantor udah sepi banget. Cuma ada satpam yang setengah ngantuk dan suara printer yang masih nyangkut kayak minta dimatiin. Begitu keluar gedung, udara malam langsung nyengat. Jalanan kota udah lenggang banget. Biasanya rame, tapi jam segitu cuma ada suara angin dan beberapa truk yang lewat sesekali. Kebetulan gue naik motor lewat jalur yang besar, jalur yang biasa gue lewatin tiap malam. Lampu jalanan hidup mati, seperti redup, tapi tidak terlalu redup, dan sisanya gelap total. Beberapa menit di perjalanan, di depan gua tiba-tiba muncul sebuah mobil tua warna abu-abu yang jalannya pelan banget. Lampu senjanya nyala, tapi cuma satu sisi. Warnanya kuning pucat, kayak udah mau putus. Awalnya gue kira sopirnya lagi ngantuk, jadi gue niat nyalip sambil mau niat klakson abangnya. Nah, pas sejajar sama mobilnya, ternyata kaca mobilnya burem, nggak kelihatan dari luar, kayak berembun tebel gitu. Gue nggak bisa lihat orang di dalamnya. Cuma sekilas samar-samar kelihatan siluet ada yang duduk di jok depan dan di kursi penumpang. Duduk diem aja menghadap ke depan. Oke. Gue langsung tancap gas pelan-pelan, lewat aja tanpa mikir macam-macam. Tapi begitu gue lihat lewat spion, mobil itu berhenti di tengah jalan. Lampu senjanya mati. Dan gue langsung nambah kecepatan. Lalu sekitar 2 menit kemudian jalanan makin sepi. Tapi pas gue lihat spion lagi, ada cahaya kuning redup muncul dari jauh. Dan ternyata itu mobil yang sama. Jalannya masih pelan, tapi makin lama serasa semakin dekat. Padahal jalannya ini lurus, gak ada belokan dan gak ada tanjakan. Gak mungkin dia bisa nyusul secepat itu.
kata gue dalam hati. Nah, gue mulai ngerasa gak enak nih. Udara malam tiba-tiba jadi dingin banget. Dan suara mesin motor gue kayak terdengar jauh, seakan sunyi. Lampu mobil di belakang makin terang, kayak mau nyalip. Tapi begitu gue belok dikit ke kiri, cahaya mobilnya hilang. Nah, gue lihat lagi lewat spion dong. Ternyata kosong. Mobilnya menghilang begitu saja. Nah, di depan ada lampu merah. Di situ gue berhenti. Nggak ada siapa-siapa. Gue lihat spion aja juga nggak ada siapa-siapa pun di belakang. Termasuk mobil yang tadi. Jalanan di belakang gelap total. Gue matiin mesin motor sebentar, lalu buka helm dan ambil minum dari tas. Beberapa detik, gue duduk diam, ngerasain angin lewat pelan-pelan. Pas gue mau nyalain motor lagi, dari ujung jalan kelihatan mobil abu-abu itu lagi. Pelan banget. Lampu senjanya cuma nyala di satu sisi, itu pun kedip-kedip. Mobil itu berhenti sekitar 20 meter di depan gue. Mesinnya masih nyala, tapi nggak ada siapapun di dalamnya. Kacanya tetap buram, nggak kelihatan dari luar, kayak diselimuti uap gitu di dalam. Tiba-tiba pintu bagian belakangnya kebuka sedikit, lalu nutup lagi dengan pelan. Setelah itu lampu senjanya padam, gelap. Setelah itu gue langsung starter motor dan cabut secepat mungkin tanpa nengok ke belakang. Dan selama perjalanan, spion motor gue terus berembun. Padahal udara malam itu kering tanpa ada gerimis ataupun berawan. Sampai sekarang tiap kali gue denger sampai sekarang setiap gue dia suruh lembur dan pulang sampai larut, gue selalu pulang lewat jalur lain, nggak mau lewat jalur yang kemarin lagi karena gue masih trauma. Karena setiap kali gue lewat jalan itu, gue selalu ngerasa di belakang selalu ada yang ngikutin dengan satu lampu saja yang masih menyala. Sampai kini mobil itu masih jadi misteri, siapa yang ada di dalamnya dan mobil apa itu. Oke bang, cukup sekian. Maaf kalau ceritanya nggak serem. Terima kasih udah dibacain. Salam sejahtera. Oke, terima kasih Bang Ojak ya, Bang Ojak. Gue penasaran sih, Wah, di mana tempatnya. ini sih kalau dari latarnya kayak di nggak terlalu kota banget ya tempatnya. Harusnya sih nggak terlalu, soalnya kan jalannya tadi ngomong sepi banget. Jakarta lumayan sih rame kalau malam. Iya, biarpun jam 1:30 pagi Jakarta masih rame. Maksudnya kayak kalau masih deket-deket dengan kayak pusat-pusat nongkrong gitu. Iya. Iya kan? Sekarang Jakarta 1:30 pagi mana sih yang nggak sepi? Pasti rame lah. Iya rame. Ya seenggaknya nggak sepi kayak banget di kampung itu. Bener-bener. Pasti masih ada yang jualan lah minimal, nasi goreng, pecel lele. Madura masih buka sih. Madura juga masih. Dan ini di mobil lagi pulang lembur, tiba-tiba lihat spion ada mobil di belakang. Mobil tua warna abu-abu. Mobil tua warna abu-abu, kira-kira mobil apaan ya? Banyak kan. Banyak sih ya. Mukanya gue mikir aja mobil tua, banyak banget. Dia nggak spesifik sih mobil apa. Iya, dispesifikin mobil apaan. Kalau dispesifikin kan kita bisa tahu nanti ini kira-kira udah misal mobil tahun tuaan udah lama. Berarti pemiliknya udah tua atau belum nih? Tapi Saya nggak tentu juga sih. Tentu juga, selalu banyak kayak kolektor-kolektor Iya juga sih. yang masih muda mobil-mobil kayak gitu. Tapi seru banget kan kalau ketemu beberapa kali ya di jalan. Udah itu lampu senjanya nyala sebelah doang, kan bahaya itu. Iya juga sih. Bahaya lah, orang kalau ngelihat kira motor kan lampu senja gunanya buat apa? Mengukur lebar kendaraan. Gue nggak tahu tuh. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Gimana anjir? Makanya lampu truk itu ada lampu senja di atasnya, di baknya tuh buat
biar pengendara dari depan tahu tuh mobilnya tingginya sekian. Gitu. Terus mobil kanan kiri ada lampu senja tuh gunanya buat biar pengendara dari depan tahu ada kendaraan dengan lebar sekian. Gitu. Itu gunanya. Itu bener gitu. Gue nggak tahu juga. Ini gimana sih? Gue tahu mah. Malah maksudnya itu Bilangnya gitu. Bukan cuma buat hiasan, nggak mungkin lah itu. Terus juga gitu. Lampu senja tuh. Bagus full senja. Orangnya juga senja. Senjanya warna biru. Biarin lah, kayak gitulah. Tapi gue kalau pulang jam 2 si ogah gue pulang minggu tidur sama satpam, paginya gawe lagi. Iya sih ya. Iya. Tapi nggak tahu sebetulnya ini hari Sabtu, paginya libur minggu. Juga sih. Ada juga kalau misalnya ngantor ada jam 9 kok jam 12 ya. Iya. Kayak kerja kafe mungkin. Tapi kalau lembur sampai jam segitu kayaknya anjir banget sih. Iya sih. Males banget anjir. Kenapa nggak lembur? Apa nggak rapat atau meetingnya itu sore aja gitu? Namanya bos. Iya juga sih. Tapi kalau asal ada. Tapi kayak kerjaan gue yang kemarin tuh yang kayak ke Purwakarta, gue jam berapa? Oh iya, lu malam ya? Gue gawainya jam 10. Kelar paling cepet subuh. Karena nungguin dari pihak mereka kayak misalnya udah gak ada kegiatan baru mau kerjain. Kayak gitu. Tergantung gawean sih sebenarnya. Iya sih. Kayak kerja klub, kafe yang malam-malam juga sama kan. Iya. Tapi kalau itu kan dia gawenya pasti paginya, nggak pagi, pasti siang lagi kan. Tapi gue nggak tahu kalau dia langsung berangkat pagi lagi apa enggak. Cuma ini ngantuk banget jam 2 sih. Wah, ini nyampe rumah udah nggak bakal bisa tidur sih, nggak bakal langsung tidur sih. Susah. Karena kita manusia zaman sekarang ya kan. Minimal makan dulu nggak sih? Makan, belum kita scroll sosmed. Iya makan, oh enggak terus sebat dulu. Disebat, scroll sosmed. Mentok-mentok subuh tidur. Iya. Itu pasti. Tambah lagi ini kejadian gini sih bisa tidur. Iya bisa tidur. Si bisa tuh. Makin kepikiran tuh nih mobil apaan, siapa. Malah di dalam nggak kelihatan ada. Malah gue ketemu berkali-kali di jalan. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba ngedeket anjir mobilnya. Gue jadi kayak kepikiran kayak di anime Initial D kalau lo tau tuh. Ada tuh, itu kayak dia apaan tuh? anime balap mobil. Jadi strategi balapan dia, mobilnya nggak kencang, cuman dia kencang di tikungan. Kalau urusan kalah. Nah, dia kalau ada satu momen dia matiin lampu. Jadi mobil yang depan dia di belakang nih. Gak lihat di belakang, dia di depan. Oh iya tahu. Cuman kan itu kan balapan. Iya, ini kan juga nggak ada tikungan, jalan lurus doang. Iya, makanya si bisa tuh cepet tuh nih. Wah, itu jangan-jangan mobil gue kali ya. Invisible mobil ya. Wah, gue kalau jadi Invisible Man mau. Udah kepikiran lagi gue. Orang ini mau lagi gitu. Gue mau menyelamatkan orang-orang yang kesusahan cuy. Bisa apa nih? Bisa kayak gimana nih? Lu kebaikannya apa nih? Ya misal ada ini orang yang dikeroyok nih, gue tiba-tiba muncul nyelamatin dengan tidak terlihat itu. Jadi kan seolah-olah orangnya pas gue selamatin korban kayak, korban bisa terbang, padahal gue angkat, kan orangnya jadi ini kayak, punya kekuatan super gitu. Anjing kebanyakan nonton anime si bangsat anjing. Ternyata dia pakai sabuk ini, dia ini manusia ikan. Jadi ikan goblok. Jadi manusia ikan bukan jadi invisible. Kan invisible gua. Kan kebaikan tuh tiap orang punya, cuman nggak boleh ditunjukin. Bisa tuh pikiran ke situ nih, jadi invisible man anjing. Coba tapi gue pengen sih gitu. Gue pengen jadi gitu. Atau enggak punya sebuah alat yang membesarkan semuanya. Membesarkan ini nama baik. Jangan membesarkan kepala, kan nggak boleh kepala besar, sombong. Iya benar. Nggak boleh. Cuman kok kepikiran yang lain lagi. Tergantung pemikiran lu sih sebenarnya. Jadi pemikiran gue agak sedikit kotor. Pengen besarin ini kayak sepatu gue pas bayi, kan gue gedein jadi bisa dipakai sekarang. Jadi nggak perlu beli sepatu. Boleh. Boleh. Positif sebenarnya sih itu. Positif tergantung pemikiran ya. Iya. Ini mobil aneh. Anjir, mobil mana ya? Kayaknya mobil tua warna abu-abu. Banyak sih. Banyak. Tapi nggak mungkin mobil untuk angkutan umum sih. Jarang banget abu-abu.
Bener gak sih lu? Kayak taksi nggak ada warna abu kan? Nggak ada. Jakarta nggak ada kan? Berarti ini latarnya di mana dulu nih? Di kota atau di desa? Harusnya di Jakarta. Harusnya deket-deket Jakarta. Iya nggak sih? Bisa jadi sih. Atau mungkin bisa jadi karena ini orang udah ngantuk, Capean. kecapean. Jadi Bisa. namanya orang kecapean. Halu. Capek tuh ngeliatnya udah ngawur. Betul. Iya juga sih. Iya nggak sih? Lu gawe berapa jam aja yang 30 pagi lu baru bawi. Ini kalau kita berpikir logika aja ya, secara Iya. rasional. Tapi gawean mana yang lembur jam 2 anjing? Ada aja pasti. Iya sih. Pasti ada aja. Tapi ini lemburan anjing. Ya namanya mungkin pejuang rupiah. Mungkin Nah, pulang ada anak atau istri yang harus dinafkahin. bisa. Ya sebagai seorang suami kan pasti punya tanggung jawab lah. Anjing. Tapi anehnya dia nggak bisa ngelihat isi dari mobil itu ya karena kacanya burem. Berarti itu udah lama loh mobil nggak kerawat harusnya dong. Sampai lampunya cuma sebelah nyala, lampu senjanya. Iya sih anjing, sampai lampu utamanya nggak nyala, pakai lampu senja dalamnya nggak kelihatan kaca belum. Gitu lampu senja cuma satu. Iya anjing. Itu sebenarnya harus diservis itu mobil. Nggak sih, mendingan nggak usah. Ngapain anjing tiba-tiba servis sedikit kencang lu dikejar. Ya juga emang makin serem ya. Makin seru anjing. Ya Oh, dikejar mobil. Ku pernah nih, gue udah cerita nih. goblok. Ini sih bukan cerita Dikejar horor. mobil. Itu gimana? Lu nabrak orang. Enggak, jadi waktu itu ini masih nyangkut di jalan yang angker itu ya, yang pas di kampung gue ya. kemarin. Yang kemarin. Jadi itu pada waktu itu gue bertiga nongkrong, cowok semua nongkrong di tengah-tengah jalanan yang itu di malam-malam ya, habis maghrib lah. Yang horor itu. Iya, Ngapain? sumpah gue nongkrong Jujur bertiga. ngapain? Ya, Si bisa tuh nongkrong di tempat horor. Tengah-tengah. lu percaya nggak percaya? Gue bawa kopi sasetan, temen gue buat remos. Piknik. Dia piknik. Yang satu lagi bawa rokoknya. Dia piknik. Sudah, gue nggak mau anjir. Dia piknik di jalan horor banget. Di tengah-tengah, baru di tengah-tengah, nggak di pinggir yang dekat jalan pemukiman, nggak yang dekat pemukiman, tapi baru di tengah, real di tengah anjir. Gelap-gelap malam. Lu kepikiran apa piknik di situ anjing? Itu gue udah ngelakuin itu udah beberapa hari ya. Berapa hari? Iya, nggak cuma sehari, itu beberapa hari, 3 atau 4 hari gitu. Nah, di hari yang keempat yang terakhir datanglah mobil patroli polisi. Karena itu daerah jalan yang rawan ya. Ada patroli cowok, mobil polisi yang ada baknya, tau gak lo? Tahu gua. Ya, itu warna coklat, biasanya warna abu-abu. Tahu kan. Disamperin. Ngapain mas? Ngapain di sini? Ini bahaya, jalan sini rawan, banyak rampok. Nah teman gue sepiknya, ini lagi jaga mesin di sawah, mesin ini tau gak lo yang buat? Yang buat bajak. Iya, mesin bajak sawah. Anjing masuk akal banget. Si masuk akal. Emang kebetulan ada mesin emang. Si langsung nyangkut tuh langsung mesin anjing. Iya langsung. Ini lagi jaga mesin bang. Oh ya udah, kamu jangan malam-malam ya. Lu 4 hari ya anjing. Jangan malam-malam. Piknik. Pulangnya di sini bahaya. Nah, Piknik. nggak nyampe situ doang dit. Karena polisinya curiga kan. Jalan itu juga kan sering buat balapan kan. Joknya dicek-cekin satu-satu, dipegang knalpot sama mesinnya. Kayak 86 gitu. Iya, serius gue gak bohong anjir. Karena motor gue Supra kan waktu itu di kampung. Gak mungkin maksudnya ya. Knalpot standar semua ada. STNK gue bawa. Nah teman gue satu lagi tuh Fish Air sama Air King. Motor begal banget tuh. Iya anjir, kocak banget sumpah. Jadi yang Air King gak ada plat nomornya, depan belakang. Ditanyain, ini plat nomornya kemana ini? Nggak ada pak, ini motor buat ke sawah doang biasa. Besok dipasang ya. Nah yang Fish Air ini yang kocak. Apa? Disuruh buka jok. Ada pisau. Dia bawa pisau aja. Kata gue juga kaget sama temen gue lagi. Anjing ngapain anjing? Dia makin gue dicurigain bertiga. Ini apaan nih kamu? Enggak pak, ini buat jaga-jaga aja. Pisau dapur, pisau Lebih kayak golok sih. Tau gak golok-golok yang ada sarung dari kayu gitu? Kayak gitu, cuman gak panjang banget emang. Gue juga kaget, dia yang bawa gitu nih. Di jok ngapain anjir? Iya bingung gue.
Itu jadi horor tersendiri anjing. Itu untung temen gue yang air-racking bisa nyari alasan lagi tuh. Gue jaga-jaga karena lagi jaga mesin, antisipasi kalau ada yang itu kayak begal beneran. Iya. Anjing. Tapi yang bikin mereka nggak curiga nih, nggak jadi nyurigain kita karena kita buat tremos. Real tremos yang di dapur yang mak-mak bisa tahu nggak sih lu? Tahu gue. Yang tinggi itu yang gede. Iya tahu gue. Bawa gelas, kopi. Itu bener-bener situ anjing. Kocak jadi polisi gue. Lu piknik anjing. Gue tremos bawa gelas, bawa kopi. Nah tapi yang teman gue yang pakai Fish Air ini dia nggak bawa surat-surat. Jadi kunci motor ditahan. Bodoh. Ditahan sama di sini katanya suruh ngambil. Nanti kamu ngambil kuncinya sekalian bawa surat-surat ya ke kantor. PR kata gue udah bu. Nah, oke, setelah itu diambil mobil polisinya pergi ya sekitar agak lama sih mobil polisi itu pergi kan jalannya pelan ya buat patroli kan. Gua cabut langsung bertiga. Nah si Fish Air ini ternyata nyalain motor bisa nggak pakai kunci. Nah, pakai gunting dicolok diginiin bisa anjir. Anjing. Terus itu bakat. Terus habis itu kita apa sih namanya? Kita lewatin mobil polisinya sambil geber. Anjing kata gue kocak banget. Udah makin kalau yang ketangkap lagi kan udah makin kamu kemarin sampai sekarang nggak diambil kuncinya, gue yakin. Dia mau ngapain ini? Iya orang bisa pakai kunci, bisa pakai gunting. Bakat curanmor. Gue juga bingung aja kenapa dibawa-bawa. Kata gue kaget gue gak ada yang tahu itu anjing dibawa gitu. Anjing bawa golok anjing di jok goblok banget cuk. Ngapain aja? Jaga apa buat kalau di sini bawanya Persnekel. Oh iya tahu, gue iya tahu. Gitu. Kalau nggak pakai apa ya? Ya paling ya obeng gitu. Lu kanji sajam anjing. Gue sajam nongkrong. Sumpah, untung tuh goloknya nggak maksudnya dibungkus sama kain, jadi nggak dibuka sama polisinya. Nggak diambil? Nggak. Gue golok anjing. Ya golok diambil kasus bertiga gue. Nah gue diamanin aja dulu goloknya. Ngapain juga temen lu bawa golok anjing? Nggak tahu juga, gue juga kaget tuh berdua sama temen gue satu lagi. Anjing, golok anjing. Terus anjing itu kita salip tuh mobil polisinya banget, bubar tuh. Anjir. Gue juga kaget ternyata temen gue bisa pakai gunting nyalain motornya anjir. Wah kata gue, abis itu udah nggak nongkrong situ lagi. Iya, lu 4 hari nih tadi. Udah nggak bisa dicurigain anjir. Pikir tempat horor bisa tuh gue. Kayak nggak ada tempat lain lagi. Karena gabut aja sebenarnya sih. Lu nggak ada saung gitu misalnya. Nah setelah itu di saung nongkrongnya. Itu ada saung aja. Mungkin karena udah bosan ngeliat gue udah saung terus nyari tempat yang lain. Oh kan kalau di kampung-kampung tuh biasanya ada kayak warung-warung di pinggir sawah gitu. Itu nggak ada sih. Anjing. Ya, mungkin karena horor tempatnya mungkin nggak ada yang dibuka. Iya. Berarti lu 4 hari nyet tempat horor nongkrong piknik namanya piknik kayak Ragunan lu. Tapi sebenarnya emang nggak ada niatan apa-apa. Cuman ya udah ngopi aja, nyari suasana baru aja. Sepi 4 hari berturut-turut. Sama apa waktu itu? Iya. Minggu ke warkop. Kok nggak ada saung? Di sono nggak ada warkop cuy, di Jawa mana ya? Nggak ada jir. Ini nggak ada coba ngapain? Ya orang lebih mending beli kopi sasetan di agen, nyedir sendiri di rumah. Iya juga ya. Ngapain warkop kan? Gue nggak pernah lagi nonton warkop di kampung ini. Nggak ada anjir. Indomie juga tinggal beli. Sekardus mending di rumah. Ya tapi lu janggal sih. Janggal. Itu emang gue akuin agak aneh sih. Gue kata terus di situ lu nggak ada aktivitas horor gitu? Nggak ada, emang pure ngobrol aja. Bahasa ya obrolan cowok lah biasa gitu. Dan ada satu lagi nih. Kalau ini lebih ke kejar-kejaran polisi. Iya. Emang bocah most wanted. Jadi waktu itu pas zaman gue SMP, gue lagi sama rombongan gue nih, lagi pada rame. Ya 5 orangan lah, 5 orangan. Lagi pada duduk melingkar gelas air putar. Okay. Itu di malam-malam ya Pak, di sebuah pasar. Malam-malam kan
kosong aja, jadi tinggal kayak tempat pasarnya aja. Oh ya kayak tempat dagang. ruko apa sih namanya? Kayak meja. Belum ruko, masih warung, kayak warung dari kayu gitu, cuma pasar. Iya, betul. Lagi duduk melingkar, gelas berputar situ. Iya, belum makna. Iya, ada bercerita apa adanya. Set lagi putaran gelas keberapa gue lupa. Tiba-tiba ada mobil patroli lagi yang itu. Itu gue lupa kejadiannya. Itu sih setelah yang itu sih ya, setelah yang gue nongkrong di tengah itu udah lama. Lagi nongkrong ada berapa putaran gue lupa. Ada mobil polisi pakai sirena, tapi nggak nyala sirena, cuma biru-biru doang. Oh iya. Di atas itu. Set. Tiba-tiba pas di situ pelan kan mobil polisi pelan, terus melihat ada ngumpul-ngumpul kali di tempat kosong. Karena itu kan pasar kan kosong kalau malam gelap. Nah itu motor-motor lu? Nah dulu. Jadi itu 5 orang 3 motor. Jadi ada yang boncengan, ada yang sendiri. Nah kebetulan gue boncengan. Gue ternyata mobilnya berhenti. Terus gue kan sambil sama yang lain pada akhirnya ada yang megang gelas sambil nengok ke arah mobilnya kan kayak mau diminum nggak jadi, ntar lu turun, polisinya turun sih, petugasnya turun, terus akhirnya kita langsung buang itunya. Yang masih di plastik juga akhirnya dibawa, kita kabur mencar. Tahu nggak gue kabur kemana? Gue lari ke sawah dan jalan buntu. Untung situ ada pohon pisang agak banyak. Gue lempar motor gue suruh gue ngumpet aja tiap hari sama temen gue berdua. Yang lain tahu gue amat kemana. Itu kejar-kejaran aja, bener-bener kejar-kejaran. Itu kalau motor gue nggak nyala-nyala, udah kena tuh gue. Belum. Untung petugasnya nggak banyak, cuma 2 orang atau 3 gitu, gue lupa. Cuma turun semua. Ada yang lari pakai motor gas ngebut pulang, ada yang kemana. Gue ke sawah, gue malah buntu anjing, jalan buntu jalan. Anjing, tapi kalau orang sana kamu nongkrong di mana aja ya anjing? Tempat sepi nongkrong. Seru sih, zaman gue dulu ya, nggak tahu sekarang kan udah beda ya generasinya ya. Kalau sekarang masih di kampung gua. Oh masih yang kayak tempat sepi masih nongkrong. Masih ada. Tapi nongkrong biasa kan, positif kan? Enggak. Gua cuma orang ada saudara gua anjing. Iya sih. Si peminum anjing. Si inisial W itu. Bukan, ada satu lagi. Si inisial I. Sama kayak lu namanya. Oh, gue nggak tahu lagi ini. Ada pokoknya. Nggak dulu nongkrong kesini. Nongkrong sama kayak gitu. Cuman dia nongkrongnya deket kebun sawah gitu. Jadi tengah di jalur jalan biasa. Nongkrong di tengah-tengah situ baru si tiba-tiba dia ajakin anjing. Kagak, nggak mau. Di tengah kebun gitu. Iya, kagak, nggak mau. Gue ngapain anjing. Gue nggak takut sama setan, takut sama hewan ya. Cuma di kampung lu masih ada hewan-hewan buas. Enggak, mesti ular. Oh, ular. Masih ada ular. Iya. Tiba-tiba ada yang ngicipin paha gua. Iya, Kobra. Nih gua tidur, gua nongkrong di mana? Depan rumah. Iya, tapi kalau dipikir-pikir orang di kampung sono nongkrong di aneh-aneh tempatnya. Iya, jujur bahaya. Gue juga lagi kayak baru sadar nih. Kalau gua di sini paling warkop. Ini paling warkop sih paling beda mas sama di sini. Iya sih, karena mungkin nggak ada warkop di sana. Nggak ada warkop. Cuma terus mereka pada takut ya kalau minum. Tapi kalau lu minum nih, misalnya minum di sana nih, misalnya minum, lu kenapa takut? Karena masih bocah dulu cowok, masih SMP. Oh iya sih. Masih SMP, lah sekarang legal. Iya juga. Umur kita dulu SMP cowok. Tapi gue santai nih. Gue juga sih. Gue nggak tahu. Tapi teman-teman lu santai, gue santai ikut santai. Tapi kalau ada petugas ya kita panik juga loh. Panik. Cuman paling tanyain ini kenapa nggak pulang ini doang kalau di sini. Iya sih. Iya gitu doang sih kalau di sini. Ya paling ujungnya suruh pulang udah. Iya benar. Mungkin ketakutannya adalah kerusuhan habis itu. Iya bisa jadi. Kan banyak tuh yang minum. Pengaruh alkohol. Pengaruh alkohol yang ya lu tau lah. Banyak alkohol tuh nggak baik sebenarnya. Enggak, menurut gue baik sebenarnya. Cuma nggak dianjurkan untuk banyak. Iya sih. Kan ada lagunya. Alkohol kamu jahat tapi enak gitu. Katanya itu lagi Roma Irama anjing. Nggak boleh pokoknya. Enggak is. Kan lu pernah minum juga. Ya tanpa sepengetahuan. Ya kan tanpa sepengetahuan lu aja. Lu kan aus. Kita baik. Kita kasih minum nih. Iya.
kita baik ini campur minum. Coca-Cola ya. Iya, ini minuman seger udah nggak apa-apa, manis, nggak apa-apa, sekali seumur hidup. Tapi kalau di kampung lu ada cerita-cerita yang itu nggak sih? Banyak sebenarnya, Banyak. cuman karena guanya dasar gue penakut, Nah. udah sompral, saudara gue nggak mau ngajak. Gue sompral banget kalau di kampung. Kayak ada di kampung nyokap gue, namanya apa ya? Oh, Jembatan Cinta namanya. Oh, beneran cinta. Iya, jadi Ada love-nya gitu. enggak, cuma penyebutan untuk dulu ada kejadian bunuh diri. Oh iya. Iya, Oh, Jadi- lompat gitu. iya. Wow. Sama kayak lu bawain kayak sungai gitu. Cuma bukan sungai yang dalam ya. Itu cuma aliran air kecil doang gitu. Banyak batunya jangan-jangan. Ya, betul gitu. Iya, kebayang gua. Kalau gitu rumornya, bukan rumor, nggak tahu rumor apa bukan ya. Katanya jadi ada ceritanya ada sepasang kekasih lah, tak terestukan. Oke, iya. Nah, salah satu gue nggak tahu yang cowok cewek gue nggak tahu atau dua-duanya gue nggak tahu ya. Karena gue nggak terlalu terlibat karena gue orangnya sompral, gue bodo amatan kan. Berdiri di situ, jadi lokasinya tuh nggak jauh dari rumah nyokap gue. Jadi atasnya tuh rel kereta, Iya, Ragata. bawahnya jembatannya. Iya. Jadi gue lihat begini, cuman bawah terpanjang. Katanya di tengah-tengah itu dia bunuh diri. Nah, rumornya kalau jam-jam maghrib apa ya kalau nggak salah, pokoknya soalnya dia bunuh dirinya pas maghrib. Kalau Berarti berdua dong di sini. nggak tahu gue, itu gue nggak, karena gue sering bercandain mulu. Mana gitu gue. Adalah si sompral ini, si ditongolin. Tapi biasanya kalau orang penakut ditongolin loh. Bener nggak? Gue bener takut apa enggak, gue juga bingung ya. Karena gue takut, tapi jadi gue sompralin, jadi biar gue nggak takut. Nah, kejadian lah, gue iseng, yaudah ayo coba maghrib tuh. Gue nyari masjid, ada masjid sebelah sono, jadi kayak lewatin jembatan itu dulu. Gue ke masjid sana, sompral lah, Terus mana nih, sini di ujung ada tengah ada satu, tapi nggak tahu tuh yang bunuh diri atau memang arwah dari yang masa yang lain. lampau. Oh Gitu, iya gua nggak tahu. Mungkin karena kerja Rodi dulu kali, gue nggak tahu. Ada tuh cewek putih. Menongol doang tapi dia untungnya ya nggak ngejar atau. Enggak, gue masih di. Jadi tuh kan kita harus menurun ke rel dulu tuh, bawah rel dulu. Nah, gue tuh udah mulai sompral tuh. Mana ntar kalau gini-gini gue pokoknya gini dah. Di mana nih? Ada kampung gua, di kampung nyokap. Oh, kamu kayak gitu. Nah, pengen lo. Ini ngomongin gitu. Nih, Nah, udah beda. Kayaknya kalau orang lagi ngomongin. kekar. Nah, terus gue udah mulai sompral pas dari situ. Siapa mana nih? Gue berapa ya? Pokoknya saudara gue inilah. Jalan, tat. Untungnya salah satu gue mulai alim ya kan. Tahu lalu satu orang kan alim. Sompral. Gue doang dikasih lihat. Yang lain mah kagak, nggak dikasih lihat. Oh. Jadi kayak gue yang lihat, yang lain Iya, kan nggak ngeliat. Iya. Nunjuk tuh. Tuh. Terus mereka bilang apaan sih nggak ada? Gue takol aja. Gue takol. Ih, kata saudara gue, lu ngapain nakal aja? Itu dong, itu ada orang. Ada orang tuh tengah-tengah. Sampai kagak ada, gila lu. Nah itu anjing gitu. Anjing. Gue doang ditongolin nih, terus sompral gue lari anjing. Dengan sompralan gue, dengan beraninya gue lari. Tapi untungnya lu nggak diikutin sampai rumah ya? Nggak tahu, gue lupa tuh di situ. Tapi udah lama kejadian. Udah, karena kan gue udah lama banget udah nggak, maksudnya udah nggak sering kesana juga, udah malas gue kesana. Oh iya. Dan juga emang gelap kesana. Itu pakai apa ya gue? Lo tau senter zaman dulu nggak sih? Yang pakai baterai gede-gede tuh. Iya. ABC iya tahu. Itu pakai itu, masih pakai itu gue. Iya. Belum ada tuh flash HP. Belum ada HP zaman dulu, mana ada flashnya, masih Asia. Nggak sih? Kalau malah belum punya ya gue. Gue ada. Oh ada. Gue Sony Ericsson. Tapi belum ada flashnya. Zaman SMP berarti kan ya? Tahu bentar, antara SD ke SMP apa SMP ya bang? Gue lupa pokoknya. Pokoknya HP-nya masih ada TV-nya di situ. Udah Iya itu. ada antenanya. Ada. Wah. Oh iya. SMP berarti itu. Kayaknya itu udah lupa. Itu main tuh horor banget menurut gue anjing. Pokoknya kejadian paling banyak tuh di kampung nyokap gue.
Brebes kan? Brebes. Cuman nggak yang kata di mana sih maksudnya, yang sana lagi lah pokoknya. Setelah yang jalan yang pinggir sungai, pinggir kali, gue kesana lagi belum masuk. Hitungannya gunung apa bukit ya hitungannya. Pokoknya di situ lah. Tegal bukan ya, bukan Tegal. Nggak nyampe. Tegal juga. Masih Brebes. Pokoknya gue harus ke kampung nyokap gue tuh harus masuk ke lewatin hutan dulu. Nah hutan itu emang main horor. Anjing paling banyak kan. Ada kejadian anjing ada. Ini akal-akalan si yang punya kebun emang. Kenapa tuh? Ditaruh pocong-pocongan bangsa. Digantung di pohon di situ. Kagak. Enggak. Di samping pohonnya pisan. Iya, biar nggak ada yang masuk ke wilayahnya. Si kaget gua. Hampir masuk jurang gua. Kayaknya Sebenarnya bahaya gitu ya. Masalah ini kan pokoknya masuk ke perkampungan nyokap gua tuh masih perumahan dulu nih, perumahan. Baru hutan. Nah, pas hutan itu tikungan tajam. Pinggirannya jurang. Pas nih gua ngandang, si anjing pocong gitu. Maghrib masih dari kayak senja-senja gitu. Iya. Si mencolok tuh anjing. Setan. Anjing. Banyak tuh kalau di kampung nyokap gua. Cuman yang paling horor itu yang jembatan cinta kan. Sebenarnya jembatan. Sebenarnya jembatan pasti dia ngegantung gitu ya. Enggak ya? Jembatannya Ngegantung. Nah, jembatan gantung modelannya, bukan? Kan, pokoknya dia nyatu sama rel. Ini rel berarti kokoh dong berarti kalau rel gitu. Iya, kokoh. Cuman emang jembatannya bukan dari besi, dari kayu. Oh, dari kayu. Oh iya. Jadi misalnya nih, ini rel nih. Ini rel nih. Kan bawahnya kan bawahnya sungai. Nah, di sini nih nempel sama relnya gitu. Oh iya. Sama. Kalau misalnya ada kereta lewat, Geter ya. Anjing. Adrenalin gitu, pokoknya. Jadi itu pakai horor gue situ. Oh gitu. Kalau di kampung bokap gue, karena jalannya emang sepi-sepi banget, karena sawah-sawah, gue kan takut banget sama sawah ya, sawah, gue takut gue. Karena ya menyimpan misteri mungkin nih sawah juga. Karena dulu gue sering nontonin film horor yang luar negeri, yang kayak, lu tau gak yang kata banyak, apa sih namanya tuh? Luar negeri apa sih? Kayak gandum-gandum itu tinggi-tinggi tuh. Oh, ini orang-orang sawah. Ya kayak gitu-gitu. Iya. Takut, jujur gue takut kalau gitu-gitu kan. Kayak tiba-tiba gerak sendiri, kalau nggak di. Biasanya psycho tuh gitu tuh. Gue nggak tahu tuh, tapi serem aja, takut gue. Tapi gue nggak pernah kalau di kampung bokap gue nggak pernah kemana-mana, cuman paling langsung lewat yang muter jauh, nggak pernah lewat yang deket. Ya, mending muter jauh tetep ya. muter jauh gue. Tapi kalau misalnya ketemu setan yang modelnya Evilv, yang skin gitu. Pesta Halloween di situ. Iya, Halloween gitu-gitu. Gue ikut. Apa kostumnya Sky gitu-gitu. Jadi gue ikut ya. Sama berarti gitu. Ikut itu gue ikut. Pesta kostum itu mah. Itu tanpa kostum. Wow. Maksudnya pakai yang apa dada terbuka aja. Wah. Ya udah cukup sekian dulu aja. Ini makin malam makin ngaco ini soalnya udah ya. Jangan lupa saksikan horor selanjutnya yang dari manapun dari cerita lu semua yang lu kirim ke gua pada mungkin bisa kekirim, tapi bisa juga lucu-lucu nggak apa-apa. Apa aja bebas kata gua mah. Sabi bro. Coba kan cerita horor hari ini. Ih takut. Oh ya jangan lupa kalau mau ngirim jangan lupa yang mau ngirim cerita bisa langsung WA ke nomor admin. Belum. Oh belum. Dari kemarin belum mulu mas. Gue males banget sumpah. Demi Allah gue. Apa? Kayak HP gue belum siap untuk membuka banyak chat. Udah cukup sekian. Dadah.